Shalom, perkenalkan saya Dr. Yudi. Hari ini saya akan memberikan edukasi dan informasi seputar isolasi mandiri kepada jemaat. Baik, terima kasih Dr. Yudi. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa saja yang perlu dilakukan bila merasa ada gejala COVID? Pertama-tama kita harus tidak boleh stres ya. Fokus bahwa kita kalau sudah memiliki gejala, jangan sampai kita merasa takut dan lain sebagainya. Langkah pertama adalah kita tahu gejala kita apa dulu. Gejala-gejala COVID ada ringan, sedang, dan berat. Setelah kita mengetahui gejala yang ada di diri kita, paling tidak kita harus melakukan tes untuk memastikan bagaimana apakah virus COVID ada di dalam tubuh kita. Setelah kita melakukan tes, dan ternyata hasil tes kita adalah positif melalui tes PCR, itu lebih akurat ya. Kita harus segera melapor kepada pertama adalah kepala lingkungan atau penanggung jawab wilayah kita, atau juga ke puskesmas terdekat, karena nanti akan dilakukan pemantauan. Apabila kita tidak memiliki gejala, artinya gejala ringan, biasanya diinstruksikan untuk melakukan isolasi mandiri. Tetapi kalau kita memiliki gejala sedang sampai berat, kita akan dikonsultasikan oleh pegawai atau staf di puskesmas untuk dilakukan rujukan ke rumah singgah atau hotel, atau kalau memiliki gejala berat akan dirujuk ke rumah sakit. Baik dokter, pertanyaan selanjutnya, apa itu isolasi mandiri dan apa bedanya antara karantina mandiri dan menjaga jarak secara fisik? Ya, untuk kasus-kasus yang sudah terkonfirmasi atau sudah positif COVID, kita kenal dengan isolasi mandiri. Jadi definisi isolasi mandiri adalah memisahkan pasien-pasien yang memang benar-benar sudah positif COVID dengan orang-orang yang sehat. Ya. Sementara karantina adalah memisahkan orang-orang yang baru kontak erat, belum terkonfirmasi atau belum dinyatakan COVID dengan orang-orang yang sehat supaya tidak terjadi penularan. Nah, langkah awalnya adalah menjaga jarak, karena kalau sudah terkonfirmasi, paling tidak kita harus melakukan 3M ya, yang kita kenal, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, pertanyaan selanjutnya, apabila kondisi dengan cepat memburuk, kapan saya harus mencari pertolongan medis atau haruskah lakukan tes antigen terlebih dahulu? Kita kembali ke awal tadi ya, kita harus tahu betul-betul gejala COVID ada ringan, sedang, dan berat. Apabila kita memiliki gejala yang sedang, kita bisa melakukan isolasi mandiri. Tetapi kalau sudah ada gejala sedang menjurus ke berat, itu tanda-tandanya khas sekali. Ada penurunan fungsi paru. Kita ada gejala sesak. Pertama-tama jangan panik ya, jangan panik. Kalau kita posisi di rumah isolasi mandiri, lakukan gerakan-gerakan pernafasan seperti proning. Tetapi kalau kita sudah semakin berat harus melapor. Makanya saya awal menjelaskan bahwa pada saat terkonfirmasi COVID harus lapor ke wilayah, kepala lingkungan, atau ke puskesmas terdekat, karena di sana memiliki pemantauan yang jelas ya. Begitu kasusnya menjadi berat, para staf atau karyawan di puskesmas atau desa akan melaporkan dan menginput pasien tersebut untuk dirujuk ke rumah sakit. Bisa dari rumah sendiri menuju rumah sakit, bisa dari hotel menuju rumah sakit apabila sudah gejalanya berat. Pertanyaan selanjutnya, perlengkapan obat-obatan apa saja yang dapat saya siapkan untuk melindungi diri di masa pandemi ini? Ya, dan kita ketahui bahwa kita kalau sudah terinfeksi virus, paling minim gejalanya pasti ada apa? 1, batuk, demam, pilek, kadang meriang ya, nyeri badan, sampai kadang-kadang sekarang juga sudah ada khas, yaitu ada diare ya. Kadang-kadang juga hilang pengecapan, kita tidak juga sulit untuk mencium bau-bau tertentu. Nah, obat-obatan yang paling minim yang harus kita miliki adalah vitamin. Vitamin adalah paling gampang yang kita dapati untuk saat ini.
Dan kalau ada gejala demam, meriang, sakit kepala, paling tidak kita memiliki obat parastamol. Ya. Selain itu obat-obatan seperti minyak kayu putih dan lain sebagainya itu boleh disiapkan juga. Minimum 2 macam atau 3 macam obat itu boleh disiapkan di rumah tangga masing-masing. Apa yang dapat saya lakukan bila berkontak erat dengan seorang yang terinfeksi COVID-19? Ya, intinya setelah kita mengetahui bahwa teman, keluarga, anak, kerabat dan saudaranya dinyatakan positif COVID, satu, tetap tenang ya. Kita tahu bahwa virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita yang kita kenal dengan masa inkubasi itu 5-6 hari setelah kontak. Seperti umpamanya kita kontak hari ini, maka 5-6 hari adakah gejala dalam tubuh kita? Nah, kalau ada gejala dalam tubuh kita, segera lakukan tes, ya, karena itu masa-masa aktifnya virus dan juga apabila dilakukan tes lebih memberikan hasil yang bagus. Jadi kalau umpamanya kita merasa kontak hari ini, besok langsung tes, itu belum tentu menghasilkan hasil yang baik dan akurat. Tetapi inkubasi virus sekitar 5-6 hari, bahkan ada yang 14 hari. Itu lakukanlah tes apabila kita merasa kena atau kontak dengan orang yang positif. Dan juga tetap menjaga jarak kepada keluarga dan kerabat sekalian. Apakah anak-anak atau remaja juga dapat terinfeksi COVID-19? Ya, jelas. Karena sekarang Bapak dan Ibu sudah mengetahui ya bahwa pemerintah sudah pada saat tahap ini sejak dilakukannya kegiatan vaksin dari bulan Januari 2021, beberapa tahap pelaksanaan vaksin sudah dilakukan pada tenaga kesehatan, pelayanan publik, sampai lansia dan juga masyarakat umum. Dan pada tahap ketiga saat ini adalah vaksin kepada anak-anak. Karena apa? Dari data bahwa anak-anak tidak juga artinya bebas dari terpapar virus, tetapi sudah ada data bahwa anak-anak sudah pernah terkonfirmasi COVID. Sehingga perlu dilakukan juga tes pada anak-anak dan juga perlu dilakukan vaksinasi. Selanjutnya dok, apa yang dapat saya lakukan untuk melindungi anak-anak, remaja dan mencegah penyebaran coronavirus? Tetap melakukan protokol kesehatan, itu intinya ya. Dimanapun, kapanpun kita bertemu orang, kita juga bersosialisasi dengan orang, tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau untuk anak-anak, pada saat ini kita tahu bahwa kegiatan sekolah tidak sama sekali dilakukan secara tatap muka. Kebanyakan masih dalam kondisi daring ya, online. Nah, itu salah satu juga untuk mencegah terpaparnya anak-anak terhadap virus corona. Terakhir, apakah ada vaksin, obat, atau perawatan untuk COVID-19? Jelas ada ya, karena untuk mencegah selain kita melakukan protokol kesehatan 3M, 5M dan sebagainya, pencegahan juga dapat dilakukan dengan adanya vaksin. Dan untuk obat-obatan, kita tahu bahwa orang-orang yang sudah mengalami sakit COVID yang dirawat di rumah sakit, mereka mendapat obat-obat yang lengkap. Di antaranya juga ada antivirus yang diberikan oleh pasien-pasien tersebut. Nah, obat-obatan tersebut harus diberikan oleh seorang dokter yang memiliki izin praktek yang resmi. Dan juga kalau sudah di rumah sakit, pasti pengobatannya integrasi dengan beberapa bidang dokter, seperti dokter spesialis paru, dokter spesialis internal. Kalau yang kenanya ibu hamil harus juga konsultasi dengan dokter kandungan. Kalau kena mata dan sebagainya juga dokter spesialis mata. Dan juga ada saat sekarang adalah juga integrasi dengan dokter spesialis jiwa. Pesan-pesan saya sebagai kita sebagai jemaat Tuhan ya, tetap kita terus mengutamakan iman kita, tetap terus berdoa. Selain itu, kita juga harus tetap berpikiran positif supaya kenapa? Hati yang gembira, imun kita meningkat. Kalau kita mengikuti berita-berita yang tidak valid ya, seperti yang sekarang kalau kita mengikuti media sosial, ikutilah media-media sosial yang bagus. Kalau saya boleh informasikan, kita boleh melihat berita-berita tersebut di covid19.go.id ya, itu seputar tentang COVID. Dan juga saya memiliki nasihat sedikit untuk para jemaat yang sudah mungkin terpapar COVID ya, terkonfirmasi COVID, jangan Anda resah dan takut ya. Kita semua kalau sudah terpapar itu
istilahnya melaporlah, terbuka diri, karena kita akan didukung dengan banyak doa dan banyak informasi yang jelas. Jangan menutup diri dan juga jangan takut dan juga jangan merasa takut dikucilkan. Ya, kenapa? Karena perjalanan penyakit ini masih panjang, sehingga pada saat kita tidak tahu teman kerabat kita yang sehat-sehat, ternyata juga dia kalau nanti dites juga positif, kita jangan merasa takut dulu. Kita optimis bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib, dan kita juga harus optimis kita memiliki daya tahan tubuh kita yang baik, sehingga kalau kita sakit sedikit dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa kita memiliki imun tubuh ya. Imun tubuh itu masing-masing pribadi dibentuk dengan pola hidup. Jadi makan yang teratur, yang bergizi, olahraganya juga yang teratur, dan juga kalau umpamanya kita memiliki penyakit-penyakit yang kronis, mohon segera dicek ya, dikontrol tiap bulan supaya di-maintain supaya jangan penyakit-penyakit tersebut memicu kalau kita nanti terpapar COVID, dialah yang menjadikan tubuh kita menjadi lebih lemah, bahkan tubuh kita tidak kuat untuk melawan COVID. Dan saya sarankan juga dengan adanya program pemerintah untuk dilakukan vaksin secara cepat, Bapak dan Ibu, adik-adik semua, ikutilah program pemerintah tersebut. Bersabar, apabila belum dapat bagian untuk vaksin, pasti akan dapat vaksin, karena pemerintah tidak akan menutup semua fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan layanan-layanan vaksin massal yang dilakukan pasti akan terus berjalan. Untuk akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita sehat, tetap melakukan protokol kesehatan, dan juga tetap kita selalu menyerahkan diri kita pada Tuhan supaya Tuhan selalu melindungi kita setiap saat. Amin.